Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila dengan NPM 250403020008. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis dan solusi krisis komunikasi bisnis yang terjadi pada Kopi Lokalit. Kasus ini menunjukkan bagaimana kesalahan komunikasi internal dan eksternal dapat berdampak besar terhadap reputasi serta keberlangsungan sebuah bisnis. Selanjutnya, profil bisnis dan kronologi kasus. Kronologi profil bisnis. Kopi Lokalit merupakan kedai kopi susu kekinian yang dikelola oleh mahasiswa dan memanfaatkan platform digital seperti GoFood, GrabFood, Instagram, TikTok untuk berjualan serta promosi. Kronologi singkat, permasalahan bermula ketika Kopi Lokalit mengadakan promo beli satu gratis satu. Promo tersebut dapat antusiasme yang sangat tinggi dari pelanggan. Namun, karena kekurangan persiapan, stok habis dengan cepat. Banyak pesanan dibatalkan dan akhirnya muncul keluhan pelanggan yang berujung pada krisis reputasi. Selanjutnya, hambatan komunikasi internal. Hambatan pertama adalah miskomunikasi internal antara tim marketing dan tim barista. Tim marketing membuat uh, tim marketing membuat dan menduplikasikan promo tanpa berkoordinasi mengenai kesiapan stok dan kapasitas pelayanan. Akibatnya, tim barista tidak siap menghadapi lonjakan pesanan sehingga stok bahan baku habis dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan komunikasi antara organisasi karena informasi penting tidak tersampaikan dengan baik antara divisi. Selanjutnya, hambatan komunikasi eksternal. Hambatan kedua terjadi pada komunikasi dengan pelanggan. Ketika stok habis, banyak pesanan dibatalkan secara sepihak tanpa penjelasan terlebih dahulu. Situasi ini membuat pelanggan merasa kecewa dan dirugikan. Dalam komunikasi bisnis, perusahaan harus memberikan informasi yang transparan agar pelanggan memahami kondisi yang terjadi dan tidak kehilangan kepercayaan. Selanjutnya, kegagalan etika komunikasi digital. Masalah berikutnya adalah kegagalan etika komunikasi digital. Admin media sosial membalas keluhan pelanggan dengan nada yang tidak sopan dan berkesan menyalahkan pelanggan. Balasan tersebut tidak mencerminkan profesionalisme pelayanan pelanggan. Dalam dunia digital, setiap komentar dan balasan dapat dilihat oleh banyak orang sehingga harus disampaikan dengan bahasa yang santun, empati, dan menghargai pelanggan. Selanjutnya, dampak krisis terhadap bisnis. Akibat kesalahan komunikasi tersebut, citra Kopi Lokalit mengalami penurunan drastis. Balasan admin yang tidak sopan menjadi viral setelah dibagikan oleh seorang influencer lokal. Dampaknya, rating Google Maps turun menjadi 2 bintang, banyak komentar negatif bermunculan, dan omset harian menurun hingga 50%. Hal ini menunjukkan bahwa reputasi merupakan aset penting bagi sebuah bisnis. Selanjutnya, strategi klarifikasi dan permintaan maaf. Untuk mengatasi krisis ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara resmi. Pesan yang dibuat harus mengakui kesalahan, menunjukkan empati kepada pelanggan, menjelaskan penyebab masalah secara jujur, serta memberikan solusi yang nyata. Dengan demikian, perusahaan dapat memulai membangun kembali kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, contoh pesan klarifikasi. Pada slide ini ditampilkan contoh pesan klarifikasi yang dapat diunggah melalui media sosial resmi Kopi Lokalit. Isi pesan tersebut menegaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi.
permintaan maaf kepada pelanggan, serta menjelaskan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Teknik negosiasi dengan influencer. Influencer yang menyebarkan kasus ini memiliki pengaruh besar terhadap opini publik. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pendekatan yang baik kepada influencer tersebut. Langkah yang dapat dilakukan adalah menghubungi secara pribadi, meminta maaf dengan tulus, menjelaskan upaya perbaikan yang telah dilakukan, dan mengajak influencer untuk melihat perubahan yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, solusi untuk pelanggan yang kecewa. Selain perbaikan hubungan dengan influencer, perusahaan juga harus memperhatikan pelanggan yang merasa dirugikan. Beberapa solusi yang dapat diberikan adalah voucher diskon, produk gratis sebagai kompensasi, serta program loyalitas pelanggan. Perusahaan juga perlu mendengarkan keluhan pelanggan dengan baik dan memberikan tanggapan yang cepat serta sopan. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan internal. Untuk mencegah kejadian yang sama terulang, Kopi Lokalit perlu melakukan perbaikan internal dalam jangka pendek. Perusahaan dapat melakukan evaluasi dan membuat standar operasional pelayanan pelanggan. Sedangkan dalam jangka panjang, perusahaan perlu membangun sistem koordinasi yang lebih baik antara divisi, melakukan pelatihan komunikasi digital, serta menerapkan sistem pemantauan stok secara real time. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masalah Kopi Lokalit berasal dari kekurangan koordinasi internal, kegagalan komunikasi dengan pelanggan, dan rendahnya etika komunikasi digital. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu melakukan klarifikasi resmi, memperbaiki sistem komunikasi internal, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, serta membangun kembali hubungan baik dengan influencer dan pelanggan. Dengan langkah tersebut, kepercayaan pelanggan dapat dipulihkan dan reputasi bisnis dapat kembali membaik. Terima kasih. Sekian presentasi yang dari saya mengenai analisis dan solusi krisis komunikasi bisnis pada Kopi Lokalit.